Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Shannon Christian dan Christopher Newsom adalah dua sejoli yang memiliki seluruh hidup yang harus dijalani. Hingga suatu malam tanggal 6 Januari 2007, sebuah tragedi yang awalnya dianggap sebagai perampokan mobil biasa dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi pada dua sejoli tersebut? Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Shannon baru berusia 21 tahun dan Chris berusia 23 tahun. Mereka adalah pasangan hangat yang lagi berbunga-bunga. Mereka mulai berpacaran pada bulan November 2006 ketika Shannon sedang menikmati tahun terakhirnya di University of Tennessee. Dia saat itu mengambil jurusan sosiologi. Chris adalah teman setia dan tukang kayu berbakat yang dikenal dan dicintai semua orang di Knoxville. Ia bekerja keras dan baik hati melebihi keluarga dekatnya. Saat itu, tanggal 6 Januari 2007, yang seharusnya menjadi malam yang penuh dengan makanan lezat dan perayaan bersama teman-temannya, Chris menjemput Shannon dari apartemen gadisnya itu. Mereka sedang menuju ke pesta ulang tahun seorang teman. Tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok monster bersenjata sedang mengawasi jalan pintas Shannon. Mereka merencanakan perampokan mobil untuk membiayai perdagangan narkoboy mereka. Sekelompok monster itu dipimpin oleh pria bernama Lamarcus Davidson yang kebetulan baru saja keluar dari penjara karena mencuri mobil. Davidson, kawannya Levital Collins, dan anak laki-laki lainnya bernama George Thomas dan Eric Boyd menyerang pasangan itu dengan todongan senjata. Kelompok itu memaksa pasangan itu untuk pindah ke kursi belakang. Terikat dan ketakutan luar biasa, Shannon dan Chris diseret ke rumah sewaan Davidson di Chapman Street. Disinilah mimpi buruk baru saja dimulai. Pada saat itu, Chris diikat, disupal, diperkaos, dan dikiring tanpa alas kaki ke rel kereta api. Setelah itu dia didor berulang kali, lalu satu peluru terakhir mengenai kepalanya. Setelah itu, monster-monster itu menyiramkan bensin ke tubuhnya yang hancur sebelum korek api dinyalakan. Sementara itu, di rumah penuh kengerian itu, Shannon mengalami kekerasan brutal yang lebih lama lagi. Bagaimana tidak, dia diperkaos, bahkan diperkaos juga dengan benda-benda keras dan zat kimia keras, semua dibuang ke tubuhnya yang sudah rusak. Entah bagaimana dengan kekuatan yang tak terkira, Shannon mampu bertahan hidup selama lebih dari 24 jam dengan penyiksaan tanpa henti. Namun pada akhirnya mereka mengikatnya lalu memasukkannya ke dalam beberapa kantong sampah dan melemparkannya ke tong sampah hingga ia meninggal. Shannon pun akhirnya meninggal secara perlahan dan dia sempat berusaha keras untuk menghirup udara dan berjuang memahami apa yang baru saja terjadi. Sungguh menyakitkan memikirkan bahwa seseorang bisa setega itu dengan pasangan muda yang tidak tahu apa-apa. Ketika Shannon dan Chris tidak hadir pada pesta ulang tahun temannya, keluarga mereka tahu ada yang tidak beres dengan pasangan itu. Pasangan ini bukanlah tipe orang yang membatalkan rencana seenaknya aja. Setelah ibu Shannon menelpon orang tua Chris untuk memberitahu mereka bahwa putrinya tidak pulang, mereka pun kemudian menelpon polisi pada hari Minggu untuk melaporkan hilangnya putrinya. Sayangnya, pada saat itu kan Shannon ini berusia 18 tahun, jadi harus menunggu selama 48 jam sebelum melaporkannya. Namun keluarga sejoli itu tidak tinggal diam guys. Mereka berkumpul dan memutuskan untuk mencari sendiri jika polisi tidak dapat membantu. Mereka menelpon teman-teman pasangan itu dan menyisir setiap blok di Knoxville, sambil terus menelpon Chris dan Shannon tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya perusahaan seluler Shannon datang dengan sebuah petunjuk. Sebuah ping dari sebuah menara di Sherry Street, sebuah lingkungan mencurigakan yang jaraknya bermil-mil dari tempat mereka terakhir dilihat. Sekitar pukul 2 pagi pada hari Senin, tim pencari menemukan mobil Shannon yang ditinggalkan. Tapi tidak ada tanda-tanda pasangan tersebut di dalamnya. Semua yang berhubungan dengan Shannon telah dilucuti. Stiker, barang-barang pribadi semuanya telah hilang. Bahkan, jok depan telah bergeser jauh ke belakang.
Tidak mungkin Shannon yang mungil itu berada di belakang kemudi. Sebungkus rokok ada di jok mereka, tetapi Shannon dan Chris tidak pernah merokok. Pada hari Senin yang sama, seorang pekerja kereta api menemukan jasadnya Chris yang hangus terbakar. Ketakutan terdalam keluarga itu pun menjadi kenyataan. Chris telah pergi selamanya dan Shannon masih di luar sana, hilang entah kemana. Namun sebelum Shannon diketemukan, tim forensik harus menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga Chris. Ia telah meninggal sambil menjerit selama berjam-jam, menanggung hal-hal yang bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bukti dari mobil Shannon akhirnya mengarahkan polisi ke tempat tertentu. Rumah terkutuk di Chipman Street. Pada hari Selasa, tim SWAT menyerbu dengan surat perintah penggeledahan. Barang-barang pasangan itu berserakan di mana-mana. Tetapi bukan barang-barang mereka yang membuat para petugas di tempat kejadian perkara takut, melainkan ada sebuah gambar yang akan menghantui mereka selamanya. Mayat Shannon dijejalkan di dalam tong sampah dapur. Air mani dan sidik jari mengaitkan 5 tersangka dengan mimpi buruk ini. Lamarcus Davidson, Letalvis Cobbins, George Thomas, Eric Boyd, dan Vanessa Coleman. Davidson dan Boyd ditangkap dalam hitungan jam, sementara 3 lainnya yaitu Thomas, Cobbin, dan Coleman ditangkap tak lama kemudian. Dalam seminggu setelah tragedi itu, para detektif menyusun ceritanya. Davidson adalah dalangnya, namun bagaimana pencurian itu berubah menjadi penyiksaan dan pembunuhan berdarah dingin selama berjam-jam, itulah satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Dari semua yang dikumpulkan, tak satu pun dari monster ini berselisih dengan Shannon dan Chris. Ketika berita tentang apa yang terjadi pada Shannon dan Chris tersiar, seluruh kota Knoxville terguncang hingga ke akar-akarnya. Kenyataan yang menghancurkan itu sangatlah menyakitkan. Rasa aman di komunitas mereka hancur total. Saat ditanyakan, para tersangka ini menyalahkan satu sama lain. Mereka berpura-pura mencuci tangan. Namun kenyataan dan bukti tidak pernah bohong. Ada begitu banyak bukti DNA di tempat kejadian perkara, sehingga agak lucu ketika orang-orang ini mencoba mengatakan mereka tidak ada di sana. Ketika para detektif menyelidiki masa lalu mereka menemukan bahwa kelima orang itu pernah keluar masuk penjara. Dan mereka selalu menentang pihak berwenang dan menyakiti orang lain demi kesenangan mereka. Mereka selalu menjalani kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Pada tahun 2009 dan 2010, Davidson, Cobbins, Thomas, dan Coleman dihukum dalam pengadilan terpisah. Davidson dijatuhi hukuman mati, Cobbins dan Thomas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, serta Coleman menjalani hukuman selama 53 tahun. Ada lagi guys, satu tersangka yaitu Boyd yang saat itu hampir lolos hanya dengan dakwaan tambahan setelah kejadian. Namun setelah mereka menyelidiki lebih dalam dan mengajukannya kembali dalam persidangan baru, dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 90 tahun penjara karena banyak bukti DNA pada saat di TKP. Beberapa orang mencoba berspekulasi apakah ini semua terjadi karena sebuah ras. Misalnya karena si Shannon dan Chris ini orang yang berkulit putih, sedangkan yang menghabisi mereka adalah orang berkulit hitam. Namun hukum tetap berlaku. Ini adalah kejahatan yang terjadi karena kesempatan bukan karena kebencian. Bagi keluarga, penderitaan yang tak terbayangkan karena kehilangan Shannon dan Chris dengan cara seperti itu tidak akan pernah hilang. Mereka tidak pantas menerima sedikit pun hal ini. Untuk menjaga kenangan Shannon dan Chris, keluarga mereka menyiapkan dana beasiswa dan turnamen golf peringatan tahunan. Chipman Street House of Horrors diganti dengan bangunan peringatan untuk Shannon dan Chris. Kisah Shannon dan Chris adalah tragedi yang tak terbayangkan, tetapi juga merupakan bukti kuat cinta abadi. Meskipun waktu mereka bersama sangatlah singkat dan berakhir tragis, warisan Shannon dan Chris tetap hidup melalui ikatan komunitas yang tidak dapat dipatahkan. Cinta yang akan selalu mengalahkan kebencian. Jadi itulah guys kisah tragis Shannon dan Chris, pasangan sejoli yang harus berakhir tragis. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka, serta ada
suara-suara yang dipotong-potong pada saat perekaman. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.